Kami menyadari hal ini Tuhan. Kalau kami masih kuat, kami berdiri sampai dengan hari ini Tuhan. Itu semua bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi semua karena pertolongan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kepercayaan-Mu. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami berseru kepadamu, bukan kami hanya datang ketika kami sedang dalam kesulitan Tuhan. Tapi kami rindu untuk berseru kepadamu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Apapun musim kami, apapun keadaan kami Tuhan. Mampukan kami untuk tetap terkonek dengan Tuhan. Mampukan kami untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Khususnya Bapak ketika kami menghadapi hari-hari ini Tuhan. Di mana zaman semakin berubah, di mana kehidupan tidak semakin mudah. Namun biarlah kami sebagai anak-anak-Mu di masa-masa akhir ini Tuhan. Kami rindu boleh menjadi orang-orang yang menang Tuhan. Orang-orang yang tidak kalah, menjadi orang-orang yang tidak gampang untuk kemudian kecewa kepadamu. Kami menjadi orang-orang yang tidak mudah menyalahkan Engkau, menyalahkan gereja, menyalahkan para pemimpin rohani Tuhan. Tetapi kami mau rindu menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang dewasa, yang sekalipun mungkin banyak kesulitan, banyak hal yang tidak kami mengerti Tuhan. Namun kami tahu semua di dalam kendali Engkau. Sore hari ini kami datang dengan satu kerinduan, bukan sekedar kami mengisi waktu luang. Bukan sekedar kami sebagai orang Kristen ya hari Minggu kami datang. Tapi kerinduan kami untuk kami berjumpa dengan Engkau. So nyatakan isi hatimu, nyatakan apa yang Engkau mau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Supaya kami sore hari ini bersama-sama belajar Tuhan. Secara khusus di bulan ini Tuhan kami menyadari kami menjadi menang bukan karena kekuatan kami. Kami menjadi pribadi yang lebih dari pemenang karena Engkau Tuhan. Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang tak terkalahkan, Allah yang sudah menunjukkan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun kami gak sempurna, kami penuh dengan dosa, kami seringkali jauh dari Engkau. Namun faktanya kami tahu sore hari ini Engkau menghampiri kami, Engkau terima kami, Engkau mengasihi kami, Engkau mengampuni kehidupan kami Tuhan. So sekali lagi Tuhan sore hari ini kami semua hamba-Mu mengizinkan Engkau dengan leluasa melawat kami. Apapun yang kami bawa hari ini, kesakitan kami, luka hati, semua hal Tuhan. Kami tahu Engkau lebih besar dari semuanya Tuhan. Oleh karena itu kami rindu untuk menikmati pengajaran-Mu sore hari ini. Sehingga ketika kami pulang kami percaya ada persepsi yang baru, ada pengalaman yang baru. Untuk kami bersama-sama Tuhan terapkan dalam hidup kami. Sehingga kami tahu firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Berbicaralah dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari setiap kita yang antusias untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Oke, selamat sore, shalom teman-teman. Nah, luar biasa ya. Kita bersyukur boleh ketemu kembali sore hari ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Hari ini hari Minggu teman-teman ya. 10 September betul ya. 10 September 2023 ya. Ada satu kejadian 4 tahun lalu ya, ini boleh ditampilkan mungkin. Satu kejadian 4 tahun lalu, ini nggak tahu ya cocok aja lah, dicocok-cocokin gitu ya. Oke, seorang yang bernama Jared Wilson ya teman-teman ya. Dia seorang pastor di California. Dia seorang muda, kelahiran 86 ya, mirip-mirip sama saya juga ya, 86 gitu ya. Dia seorang pastor di sebuah gereja. Kemudian dia sangat mengasihi Tuhan, dia melayani banyak orang-orang, anak-anak muda secara khusus. Dan kemudian dia dengan istrinya merintis sebuah lembaga atau sebuah tempat yang mereka kasih nama Anthem of Hope. Ya, ini tempat pengharapan gitu ya. Tapi mirisnya 4 tahun lalu tepatnya tanggal 9 September ya waktu itu 2019. Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, teman-teman. Nggak tahu kalau minggu lalu kita belajar ini apakah harus kaget gitu ya, atau biasa aja ya. Kemarin Ryan ajarkan untuk kita jangan kaget gitu. Karena inilah dunia yang udah rusak ya. Keadaan yang semakin orang tuh kadang saya pribadi pun nggak ngerti gitu ya. Sekelas hambanya ini gitu. Udah melayani gitu. Jadi Anthem of Hope tuh teman-teman tempat untuk melayani orang-orang yang depresi. Tempat untuk melayani orang-orang yang lost hope gitu. Lagi punya beban berat gitu. Tapi intinya
ujungnya gitu ya, si Jared Wilson ini. Sementara dia menolong banyak orang, tapi ujungnya dia nggak bisa tolong dirinya sendiri. Intinya seperti itu teman-teman ya. Ini kejadian dan ini cukup mengagetkan juga lah ya. Tapi biarlah kemarin kita belajar untuk punya mindset yang oke, satu sih kita kaget, satu sih mungkin kita menyayangkan. Tapi inilah realita ya. Minggu lalu kita belajar tentang kita harus menghadapi realita zaman hari-hari ini gitu ya. Nah kita belajar beberapa hal nih teman-teman dari kisah ini, saya kemudian renungkan, kayak baca historinya gitu. Yang pertama ya tentu saja kita diingatkan kembali bahwa siapapun teman-teman tidak rentan dengan yang namanya pertama dosa. Siapapun ya, nggak rentang dengan dosa. Minggu lalu kita dibukakan juga seorang hamba Tuhan yang sangat hebat, sangat besar. Kemudian dia meninggal dunia, tapi pasca kematiannya terkuak semua aib-aibnya. Itu. Ya semua orang bisa jatuh dalam dosa gitu. Yang kedua setiap kita nggak rentan juga dengan yang namanya pergumulan. Termasuk yang namanya depresi Israel, apalagi hari-hari ini ya. Kehidupan nggak mudah, itu depresi real. Banyak orang yang kemudian ya dengan berbagai hal gitu tidak bisa menguasai dirinya, bergulat dengan pikirannya dan kemudian dia kalah. Yang kedua teman-teman, kedua kita belajar supaya kita kemudian jangan meremehkan pergumulan hidup orang lain. Ada orang yang putus cinta ya sehari dua hari move on lagi lah gitu ya. Diputusin move on. Tapi ada orang yang ketika udah pacaran, udah jadian, udah panggil mungkin mama papa mungkin ya. Diputusin taunya tipes 10 hari gitu ya. Ada gitu. Yang kayak gitu ya maksudnya. Tapi mungkin kita sering kali meremehkan gitu. Lu gitu aja gitu, masih banyak cewek lain gitu ya. Mungkin masih banyak cowok lain, masa lu ditinggalin dia doang. Emang dia doang yang cakep, yang cantik masih banyak, mungkin gitu ya. Tapi mari jangan pernah remehkan hal seperti ini teman-teman. Gitu. Saya juga coba belajar lah dengan beberapa hal, ketemu orang hari-hari ini, dengar masalah orang, belajar untuk kita tuh bisa ngerasain gitu. Yang namanya bergulat dengan pergumulan tuh nggak gampang. Yang ketiga, ya pilihannya kan kita diberikan keleluasan untuk memilih keputusan dalam hidup kita, betul? Tetapi setiap keputusan itu ada sebuah konsekuensi. Ya teman-teman ya, kalau mungkin si pastor ini akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, ya itu sebuah keputusan. Tapi ada konsekuensi yang harus dia ambil. Itulah realitanya. Tapi sebetulnya kita belajar teman-teman, kalaupun hari ini kita menghadapi depresi, menghadapi masalah, menghadapi berbagai hal, atau yang mungkin kita menamakan itu sebagai kegagalan. Sebetulnya kegagalan, kejatuhan bukan akhir segalanya, betul ya teman-teman ya. Pahami, sadari hari ini, kalau hari ini kita sedang bergulat dengan pergumulan, kita bergulat dengan kehidupan yang tidak mudah. Dan kita jatuh, kita gagal, kita kemudian mengalami hidup yang terpuruk. Itu bukan akhir segalanya. Satu hari sebelum dia meninggal teman-teman ada satu statement yang dia tulis di Twitter ya. Dia bilang begini katanya, mencintai Yesus tidak selalu menyembuhkan pikiran untuk bunuh diri. Tadi saya bilang di awal dia itu sangat mengasihi Tuhan, dia sangat mencintai Tuhan. Tapi dia bikin statement seperti ini, mencintai Yesus tidak selalu menyembuhkan pikiran untuk bunuh diri. Berarti kan dia sedang berperang di pikirannya, betul ya? Saya melayani, saya tolong banyak orang, tapi di pikiran saya ada sebuah peperangan. Meskipun Yesus selalu menawarkan penghiburan dan persahabatan untuk kita. Dia tidak memungkiri bahwa Tuhan adalah selalu siap untuk menerima dia. Selalu siap untuk memulihkan, selalu siap untuk menyembuhkan setiap hal yang sedang dialami. Ada dua hal yang sangat kontras. Di satu sisi dia menyadari, mengakui bahwa Yesus bisa menolong, Yesus menawarkan penghiburan. Tapi sekali lagi keputusannya. Nah berarti di sini kan ada sebuah peperangan yang mungkin kesimpulannya adalah dia kalah. Peperangan, pergumulan yang kemudian dia kalah. Nah hari ini kita belajar teman-teman, saya dikasih tema win every day ya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang menang setiap hari ya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah diingatkan bahwa kita tuh jangan kaget dengan realita kehidupan kita.
termasuk orang-orang yang di sekitar kita, para pemimpin rohani dan lain sebagainya, supaya kita bisa maju teman-teman ya. Kita nggak kemudian terkaget-kaget dengan apa yang keanehan yang terjadi hari-hari ini. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana teman-teman kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya kita menjadi pribadi yang menang setiap hari. Amin. Nah, saya percaya kita semua nggak ada yang ingin kalah ya, dalam pengertian yang pengen sekolahnya mungkin berantakan, yang pengen kuliahnya, gue mah pengen kuliah 10 tahun gitu ya. Padahal kan selesai S1 kan paling 3-4 tahun ya, apalagi sekarang katanya lebih cepat gitu. Atau mungkin ketika nanti berumah tangga, gue mah pengen rumah tangga yang seadanya gitu. Nggak ada ya teman-teman ya, kita pengen menjadi pribadi, pengen menjadi pasangan, pengen menjadi keluarga yang berhasil, yang menang. Nah, hari ini kita akan belajar untuk bagaimana kita bisa menang setiap hari. Kemarin Brother Rian mengingatkan ya bahwa kita tuh dikatakan lebih dari pemenang. Sebetulnya ini rahasia yang mendasar, yang harus terus kita pahami teman-teman. Harus kita sadari bahwa kita itu adalah orang-orang yang menang ya. Kita adalah orang-orang menang, bahkan kita dikatakan lebih dari pemenang. Nah, ada dua hal teman-teman berbicara tentang pemenang atau lebih dari pemenang. Itu bukan sekedar pencapaian ya. Kalau kita mungkin berkata ya saya lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Sebetulnya itu bukan sebuah prestasi, bukan sebuah pencapaian. Karena sejatinya tadi beberapa lagu sudah mengingatkan gitu bahwa kita tuh ada karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Nah, kali ini saya pengen share teman-teman bicara tentang winner atau pemenang itu tentang dua hal. Yang pertama tentang identity. Boleh bilang sama-sama identity ya, identitas gitu. Jadi harus kita kembali ke hal ini teman-teman ya. Seorang pemenang itu berbicara tentang identitas. Di mana yang pertama kita tuh dikasihi Tuhan teman-teman. Kita tuh dikasihi Tuhan. Tuhan gak ingat semua hal yang kita lakukan. Tuhan gak ingat kegagalan, kejatuhan, semua hal teman-teman. Tapi faktanya adalah dia mengasihi kita. Yang kedua, kita tuh diterima Tuhan. Ya, ini luar biasa teman-teman ya. Kita diterima Tuhan. Itu sebuah identitas yang harus kita terus yakinkan dalam diri kita. Ketiga, Tuhan tidak ingat lagi semua dosa dan kesalahan kita. Kalau manusia kan selalu ingat ya, wah dia mah begini, dia begitu, pantas aja begini. Wah karena apa? Ingat kesalahan, ingat kekurangan. Tapi Tuhan gak ingat. Dan yang berikut adalah identitas kita adalah anak-anak Tuhan. Nah ini seharusnya terus mengingatkan kita teman-teman ya, berbicara pemenang, winner, itu berbicara tentang identitas kita. Bagaimana hari ini kita ada sekali lagi karena kita dikasihi Tuhan. Dan yang kedua teman-teman berbicara pemenang atau winner itu bicara posisi. Setelah kita percaya kepada Tuhan, Yesus menebus hidup kita sehingga apa? Kita sebetulnya hari ini bukan lagi menjadi hamba dosa. Tetapi menjadi hamba kebenaran. Nah, ini kita harus tahu posisi ini teman-teman. Seharusnya kalau kita udah ngerti ini, apa yang kita lakukan? Harusnya bukan lagi sebagai orang-orang yang masih ada di bawah pemerintahan si jahat. Di bawah pemerintahan si iblis yang senantiasa membuat kita terus jatuh teman-teman. Tapi kalau kita ngerti ini, posisi kita hari ini adalah hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa. Dan yang kedua posisi kita di mana? Ya kita setelah kita ditebus, kita diampuni, di satu sisi kita masih ada di dunia, tapi sebetulnya hari ini kita menjadi warga sorga teman-teman ya. Tuhan sudah memberikan, menjanjikan kehidupan di dalam kerajaan sorga. Nah kita masuk lebih jauh teman-teman ya. Ada orang bilang kehidupan itu adalah perjalanan, betul ya? Life is a journey. Kita berjalan, kita beralih dari sebuah musim, satu musim ke musim yang lain ya. Beberapa waktu lalu teman-teman Epic dilantik ya sama Ci Stevina. Untuk masuk dari Epic, nanti Keran, nanti ke itu kan sebuah perjalanan betul ya. Kita sekolah, nanti kuliah, bekerja, menikah, perjalanan. Tapi hari ini kita mau sama-sama renungkan di satu sisi lain bahwa sebetulnya kehidupan itu adalah pertempuran teman-teman ya. Life is a battle every day. Pertempurannya setiap hari. Karena apa? Di dalam mulai dari bangun, coba flashback dikit ya, tadi pagi
bangun tidur gitu ya. Kan udah peperangan gitu ya. Kita harus bersiap untuk berperang dengan berbagai hal dalam kehidupan kita. Sampai dengan nanti malam. Besok apa yang terjadi sama lagi. Kita akan bertempur lagi. Seberapa banyak di sini yang ketika menghadapi besok, I love Monday atau I hate Monday, ya. Ya, kita akan terus bertempur seperti itu teman-teman ya. Jadi kita setiap hari akan berjumpa dengan pertempuran-pertempuran. Nah, hari ini dengan cepat kita akan belajar aja beberapa hal teman-teman. Pertempuran apa saja sih yang harus kita menangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya banyak hal ya, pertempuran banyak gitu. Tapi setidaknya ketika saya berdoa, saya merenung teman-teman, ada beberapa hal yang saya rindu sharingkan buat teman-teman. Yang pertama, setiap hari kita bertempur dengan yang namanya ini, kemalasan. Ya, bagaimana yuk kita belajar untuk menjadi pribadi yang menang atas kemalasan. Waduh, sekolah sekarang kan jam berapa tuh? Jam 6, setengah 7 gitu ya. Mulai dari bangun tidur, sudahkah kita menang dengan kengantukan kita? Sudahkah kita menang dengan, aduh ini masih jam 5, bentar dulu gitu ya. Itu kan dari mulai awal saya bilang tadi, kita sudah harus bertempur dengan kehidupan kita. Dengan kemalasan gitu ya. Terus, apalagi yang berkaitan dengan ini teman-teman, baca Alkitab, itu kan setiap hari ya, hamba Tuhan mungkin harus baca Alkitab setiap hari. Tapi faktanya seberapa banyak kita yang masih konsisten hari ini. Merenungkan baca firman Tuhan, termasuk saya teman-teman. Itu peperangan kita setiap hari, betul ya? Mulai bangun tidur, kemudian berdoa, membaca firman. Setiap hari menjadi peperangan kita teman-teman ya. Peperangan terhadap kemalasan. Nah Mario Teguh bilang begini teman-teman, orang yang malas itu sebetulnya sedang membuang kesempatan yang Tuhan berikan. Padahal ia tidak pernah menciptakan sesuatu untuk hal yang sia-sia. Memang di satu sisi sebetulnya Tuhan tuh adil ya. Setiap hari kita diberikan waktu sama ya, betul ya. Di sini ada yang waktunya lebih dikasih, semuanya sama ya, 24 jam setiap hari, betul ya. Itu artinya seharusnya kita sadar teman-teman bahwa Tuhan tuh sangat adil sama kita. Setiap hari kita diberikan waktu 24 jam setiap hari. Tapi itu tadi, bagaimana kita maintain, bagaimana kita mengisinya itu tergantung kita, betul? Bagaimana kita mengisi, memaintain, mengatur semua segala macam. Tapi ya itu tadi, kita sedang harus menghadapi yang namanya kemalasan. Nah satu ayat di Matius teman-teman ya, Matius 25 ayat 26 versi BMK bilang begini. Engkau pelayan yang jahat dan malas kata Tuhan itu. Bukankah engkau sudah tahu bahwa saya memetik buah di tempat saya tidak menanam dan memungut hasil di tempat saya tidak menabur benih. Ini kita tahu ya tentang bagaimana seorang tuan kemudian memberikan talenta kepada 3 orang. Yang satu dikasih 1, dikasih 2, dikasih 5. Memang kelihatan secara jumlah berbeda, betul ya? Tetapi sebetulnya Tuhan tahu kemampuan setiap kita. Yang 2 mengelola, yang 2 mengusahakan, yang 2 mengembangkan, hasil jadi 4. Yang 5 mengusahakan, yang 5 mengembangkan, hasil jadi 10. Tapi yang 1 kemudian apa? Karena takut mengubur, betul ya, talenta tersebut. Mungkin dirasa, wah kenapa Tuhan ngasih ke si B ini 2, lebih banyak. Ke si C ngasih 10, saya 1. Nah kadang-kala kita pun sama gitu ya, kita membandingkan dengan orang lain. Padahal sekali lagi, setiap hari Tuhan memberikan modal yang sama kepada setiap kita, betul? 24 jam satu hari. Enggak karena kita mungkin orang yang punya titel, punya jabatan tertentu dikasihnya lebih banyak, enggak kan betul ya? Kita semua sama teman-teman. Tuhan pun tahu kemampuan kita, gitu. Tapi seberapa kita mau nggak mengerjakan apa yang Tuhan kasih, gitu. Jadi mari teman-teman kita belajar ya. Yang pertama sederhana gitu. Bagaimana kita menang atas kemalasan ini, gitu. Karena saya percaya kalau akhirnya si yang punya 1 talenta itu bersyukur, mengerjakan,
mengelola dengan baik akan membuahkan hasil. Gitu. Nah itu yang terjadi. Tapi ya seringkali kita pun sama ya, seperti si satu, udahlah gue mah apa tuh seperti begini. Jadi mengasihi diri gitu. Dan akhirnya kita nggak jadi apa-apa. Yuk teman-teman, dalam hal ini mulai kerjakan yang kecil ya. Mari kita mulai kerjakan hal yang sederhana yang Tuhan titipkan hari-hari ini. Saya percaya seperti satu tadi, sekalipun mungkin secara jumlah kecil gitu. Tapi kalau dikerjakan, dikembangkan dengan tekun, diusahakan akan membuahkan hasil ya. Saya percaya biarlah ini boleh terjadi dalam setiap kita ya, dalam hal apapun teman-teman. Kerjakan hal yang kecil. Kerjakan pelayanan yang sederhana yang Tuhan berikan. Kerjakan apapun yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita. Itu yang pertama teman-teman ya, bagaimana yuk kita belajar dalam kehidupan kita, pertempuran hidup kita setiap hari untuk kita menang atas kemalasan ya. Yang kedua, apa yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari ini teman-teman ya. Menang atas godaan dosa. Wah ini pun sama ya, sekali lagi tadi udah jelas di awal minggu lalu, gak ada yang kebal dengan yang namanya godaan dosa. Sekaliber hamba Tuhan, sekaliber para anak-anak Tuhan, tokoh-tokoh di Alkitab, mereka pun sama, tidak kebal dengan yang namanya godaan dosa. Saya kemudian berpikir seperti ini teman-teman. Selama sebelum sadar dan masih menikmati dosa, sulit untuk berhenti dan lepas dari ikatan tersebut. Karena perlu belas kasih Tuhan dan kerelaan untuk melepaskan teman-teman. Saya tanpa menghakimi teman-teman, kita lagi struggle, kita lagi menghadapi apa hari-hari ini berkaitan dengan dosa. Kita yang paling tahu, kita yang paling ngerti gitu ya, pertarungan kita hari-hari ini. Baik pria, baik wanita, kita sedang menghadapi mungkin godaan dosa apapun hari ini teman-teman. Selama kita masih menikmati, selama kita masih belum sadar bahwa ke depan ini berbahaya, bahwa ini akan kemudian menghambat kehidupan kita nggak akan bisa lepas teman-teman. Di Mazmur 51 ayat 4 dan 5 teman-teman ya, ini apa yang Daud sampaikan. Dibilang demikian, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Mazmur 51 ini satu pasal di mana akhirnya Daud menyadari kesalahannya teman-teman. Daud menyadari keberdosaannya. Karena kalau pasal undang-undang itu udah pasal berlapis lah ya. Mulai dari perencanaan pembunuhan, kemudian mengambil istri orang, mengawini, berzina berarti ya udah. Wah ini pasalnya berlapis teman-teman. Di situ ya mungkin itu tadi. Di tengah-tengah prestasi yang tinggi Daud pada waktu itu, tapi dia pun akhirnya jatuh. Tapi kemudian dia menyadari bahwa gak bisa dengan kekuatannya. That's why ini statementnya apa? Bersihkanlah, basuhlah, hapuskanlah. Berarti kan gak bisa dengan kekuatan sendiri betul ya. Padahal udah komit dari tahun lalu, Tuhan masuk 2003 gue gak akan begini lagi. Tuhan bulan ini ke depan gak akan begini, tapi nyatanya enggak. Di TikTok juga kemarin saya nonton ya, lihat konten gitu. Ragil mau tobat katanya. Bercanda gitu ya, lagi hits ya. Ragilnya bilang gitu, bercanda. Seberapa yang kesel sama Ragil sih. Itu ya kadang-kala gitu ya, kita buat komitmen setiap hari, kita buat komitmen tahun demi tahun. Tapi karena kita masih kompromi, kita masih menikmati dosa tersebut teman-teman. Apapun itu. Tapi yuk belajar teman-teman seperti Daud gitu ya. Ini istilahnya benar-benar pertobatan Daud yang sungguh-sungguh gitu. Jelas di sini 51 menjadi sebuah titik balik di mana Daud menyadari, mengakui, bahkan benar-benar perlu belas kasihan Tuhan. Karena dosanya yang udah dalam, dosanya yang benar-benar mengikat. Tapi sekali lagi teman-teman, sekalipun dosanya begitu berat, Tuhan tetap mengasihi.
Daud tetap diberikan predikat orang yang berkenan, nih luar biasa. Gimana ceritanya teman-teman? Berkenan gimana? Ambil istri orang, ngebunuh suami orang, wah ini parah banget gitu. Mari teman-teman sadari bahwa kemudian dosa ini bukan hanya merusak tapi membinasakan hidup kita. Cepat lambat, sadar atau nggak sadar teman-teman, dosa yang hari ini kita simpan, dosa yang hari ini mungkin menjadi favorit kita, dosa yang hari ini mungkin nggak terungkap, dosa yang hari ini mungkin Bapak Gembala juga nggak tahu. Cepat atau lambat merusak bahkan membinasakan. Mari setiap hari, kalau hari ini kita bergumul dengan berbagai hal, khususnya dengan godaan dosa ini. Yuk mulai belajar untuk mengakui di hadapan Tuhan teman-teman. Mengakui dan bilang sama Tuhan, Tuhan aku perlu belas kasihan-Mu. Hari ini teman-teman ini biarlah menjadi perenungan kita ya. Hari ini kita pun saya percaya setiap hari kita akan bergumul lah. Kita akan berperang dengan yang namanya godaan dosa. Dan saya rindu kita semua boleh menjadi menang. Jadi orang-orang anak-anak muda yang menang atas godaan dosa ini. Yang ketiga teman-teman. Ini saya pikir penting ya. Bagaimana kita menang atas keuangan. Satu data ini cukup mencengangkan teman-teman. Bulan Mei ya. Ternyata warga Jawa Barat. Ada di sini warga di luar Jawa Barat? Nah, Jawa Barat semua ya, Bandung kan Jawa Barat ya. Itu ternyata paling banyak menunggak dalam utang pinjol. Ini satu berita, ini real ya data ya bukan saya yang buat. Tembus sampai 13,8 triliun teman-teman ya. Ini predikat nomor 1 di Indonesia orang Jawa Barat. Harap saya dan teman-teman gak termasuk satu di antaranya ya. Ini Mei ya, berarti masih belum jauh ya, 3 bulan lalu gitu. Terjerat pinjol teman-teman. Alamak gitu. Kita boleh hebat pelayanan teman-teman. Wah hebat pelayanan. Wah rohani kuat apa segala macam. Tapi kalau kita kemudian gak bisa berperang dengan keuangan. Bahaya juga teman-teman. Anak-anak muda khususnya yang belum nikah nih. Ini menjadi bekal teman-teman, jangan sampai kemudian kita bertarung dengan hal ini. Sekalipun betul ya dalam kita menghadapi kehidupan, ekonomi itu menjadi hal yang real. Hari-hari ini gak gampang orang fight atau bertahan dalam hal keuangan. Ya. Saya cukup bersyukur ada istri saya hadir juga ya, ibadah sore hari ini. Yaitu tadi ya Tuhan siapkan penolong yang kemudian bisa melengkapi gitu ya. Saya tuh kalau mungkin istilah hari ini si paling jajan gitu ya. Jadi orang yang benar-benar boros gitulah gitu ya. Tapi ada istri saya yang dia tuh orang keuangan gitu. Jadi semua hal tuh dicatat gitu. Wah gitu. Mulai dari beberapa bulan lalu juga cash flow dibuat, laporan-laporan dibuat gitu ya. Jadi cukup menolong gitu. Cukup menolong untuk hal ini. Nah teman-teman di Ibrani 13 ayat 5 ya. Ibrani 13 ayat 5 bilang begini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada 2 hal teman-teman pesan dari ayat ini. Yang pertama kita harus sadar bahwa Tuhan itu akan memelihara, memberkati kita, amin. Tuhan tuh pasti memelihara, dia pasti memberkati setiap kita. Tapi ada bagian kita supaya kita bisa mengelola. Kita bisa memanage apapun yang Tuhan berikan. Khususnya dalam hal ini berkat Tuhan. Baik lewat salary, lewat penghasilan yang kita dapatkan. Besar kecilnya relatif teman-teman ya. Ada yang mungkin dapat sekian, beda-beda. Tapi tugas tanggung jawab kita bagaimana kita bisa mengelola teman-teman. Mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Selama kita belum bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, nah ini bahaya. Ya, kalau makan sehari-hari itu keperluan atau keinginan teman-teman? Hah? Keperluan ya. Tapi kalau setiap hari makannya di restoran gitu. Keinginan, keperluan? Keinginan. Betul ya? Ya balik lagi dengan istri gitu ya, karena saya si paling jajan gitu ya, waktu single, mungkin sampai hari ini ya, saya tuh kalau ya jalan pakai motor gitu, kok jalan pakai motor ya, jalan pakai motor maksudnya mengendari motor gitu ya, ngelihat roda batagor belok gitu ya, di depan ada bakso tahu belok,
Nanti di depan ada bakso, belok gitu. Jadi nggak bisa kalau nggak jajan gitu. Tapi pas udah ada ibu gitu ya, ibu negara gitu ya, rada harus mengekang diri gitu. Karena sebulan udah di list gitu ya. Ini kebutuhannya begini, bayar ini, bayar itu. Bukan nggak ada, ya ada kredit ada juga. Bukan berarti ngutang tuh nggak boleh. Ngutang boleh, nggak boleh itu adalah ngutang nggak dibayar, betul ya? Ngutang boleh, kredit boleh. Tapi nggak boleh tuh kalau kredit nggak dibayar. Sampai terjerat kita dia. Hari ini cukup kita, ya ini pengalaman gitu ya. Maksudnya satu pengalaman yang bener banget gitu. Hari ini teman-teman pikir lagi yang mau nikah ya. Nikah itu apa? Nggak seindah itu ade gitu ya. Nggak cuma sekedar cinta-cintaan gitu. Nikah tuh harus mikirin bayar listrik, bayar gas, token, air, semua segala macam. Nah ini penting teman-teman ya. Kadang-kadang gereja cuman ya kamu harus kuat rohani, kamu harus bisa pelayanan. Tapi one day mungkin Ran juga perlu kali bikin kayak gini ya, healthy finance mungkin gitu. Supaya mengequip teman-teman anak-anak muda hari-hari ini. Di data tadi saya percaya banyak anak muda dah. Yang istilahnya mungkin kerja gaji sekian, tapi kreditnya iPhone 15. Belum keluar ya. Gaya hidup, keinginan teman-teman ya. Tapi dari ayat ini teman-teman ya, mari belajar. Yang pertama betul Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai, tetapi kita pun belajar untuk apa? Mencukupkan diri dengan apa yang ada teman-teman. Mari prioritaskan, utamakan keperluan. Prioritaskan apa yang memang kebutuhan kehidupan kita. Perihal keinginan, perihal gaya hidup, lifestyle. Teman-teman harus ukur kembali. Kalau belum mampu, jangan ambil resiko. Nah, mungkin gitu ya, mungkin rumus-rumusnya kayak gitu. Sederhana. Hari-hari ini saya pun mengekang untuk nggak gampang stang motor tuh belok kiri gitu ya. Supaya balance gitu ya di dalam keuangan teman-teman. Jadi mari setiap hari teman-teman, kalau hari ini teman-teman ya lagi bergumul gitu ya dengan keuangan. Mari belajar untuk mengelola ya. Sekali lagi berkat mau segimanapun kalau kita nggak bisa mengelola tetap akan nggak benar gitu teman-teman. Tapi kalaupun hari ini mungkin penghasilan kita ya rata-rata mungkin. Tapi kalau hari ini kita bisa memanage dengan baik, bahkan kalau masih bisa saving, bahkan bisa invest itu lebih baik, jauh lebih baik hari-hari ini teman-teman ya. Karena kemudian sulit dipercaya berkat yang lebih besar. Kalau hari ini jika berkat Tuhan yang kita dapat hari ini tidak dikelola dengan benar. Sama kayak tadi ya, bukan hanya talenta, uang pun atau berkat pun adalah titipan Tuhan, betul? Titipan untuk kemudian kita kelola, untuk kita pakai dengan baik, pakai dengan benar. Supaya jangan sampai kita masuk ke list yang 13,8 triliun tadi ya. Akhirnya kita terjerat, akhirnya kita udah kepepet gitu ya. Udah pinjam aja dan kita gak bisa bayar. Jadi yang ketiga, mari teman-teman Ran di tempat ini, saya percaya, saya rindu kita semua boleh menjadi pribadi yang menang atas keuangan. Ya, mengelola keuangan dengan baik, mengelola keuangan dengan benar. Dan itu pertempuran setiap hari ya, setiap hari trending ya, barang-barang mungkin yang menggoda kita. Apalagi kemarin ya, 99 flash sale betul ya. Beli ini, dapat ini, udah keikat lah kayak gitu ya. Berikutnya menang atas apa teman-teman? Menang atas pergumulan. Ada sedikit perbedaan teman-teman antara masalah pergumulan ya. Masalah itu adalah persoalan yang ada di depan mata kita. Setiap hari kita pun menghadapi masalah ya. Mulai bangun tidur, di kerjaan kita ngadapin yang namanya masalah. Tapi pergumulan adalah ketika masalah-masalah tersebut sudah menyita banyak waktu, pikiran, energi untuk menghadapinya. Itu namanya pergumulan, struggle. Nah sama, balik ke Jared Wilson. Dia bukan sekadar masalah lagi ketika dia depresi, ketika dia pusing dengan pikirannya. Tapi sudah masuk kepada yang namanya struggle. Sampai kepada peperangan teman-teman ya. Jadi struggle itu artinya kita udah menyita banyak waktu, pikiran, energi. Hari-hari ini lagi banyak yang sakit ya. Kalau kita ngadapin misalnya sakit gitu ya. Tapi satu hari dengan obat, istirahat, beres gitu. Itu mungkin boleh kategori masalah. Tapi kalau misalnya kemudian kita mengalami sakit.
Tapi kemudian udah ke dokter, udah diobat, udah kerjain banyak hal. Nggak sembuh-sembuh teman-teman. Sehari, sebulan, setahun. Struggle betul ya. Itu kan menjadi sebuah pergumulan. Itu yang terjadi buat diri kita. Belum mungkin orang tua yang sama juga ngadepin yang sama. Divonis cancer lah, apalah segala macam. Itu namanya pergumulan. Nah hari-hari ini itu pun terjadi gitu. Setiap hari kita menghadapi. Bukan sekedar masalah. Tapi kita pun menghadapi yang namanya pergumulan. Gak gampang teman-teman ya. Tapi biarlah sekali lagi, ya inilah kita butuh Tuhan. Di posisi inilah kita butuh Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh pemazmur ya di Mazmur 43 ayat 5. Beberapa hari ini saya renungkan ayat ini teman-teman ya. Mazmur 43 ayat 5 bilang begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di sini ada 2 kalimat ya. Kalau kita misalkan cuman ada 1 kalimat di atas, cuman istilahnya apa, kita gelisah, kita merasa tertekan, kayaknya nggak akan jadi jawaban. Tapi di ayat ini kemudian pemazmur bilang ketika mungkin kita sedang tertekan dengan berbagai hal, kita gelisah dengan pergumulan yang ada teman-teman. Tapi di sini dikatakan apa? Berharaplah kepada Tuhan. Itu kuncinya teman-teman. Kalau hari ini mungkin pergumulan, masalah itu sedang kita hadapi. Mari berharap kepada Tuhan. Mari tetap bersyukur kepada Tuhan karena apa? Tuhan adalah penolong. Dia penolong yang sejati teman-teman. Berharap kepada Tuhan. Kadang-kala kita berharap mungkin ya teman-teman kita pun kadang-kala bisa share sama teman-temannya, gue punya pergumulan ini, gue punya masalah. Tapi teman-teman juga ya terbatas untuk tolong kita. Tapi saya percaya Tuhan gak terbatas. Ya, tadi lagu terakhir berseru kepada Tuhan. Kepada Tuhan aku berseru. Itulah kerinduan kita. Kalau hari ini setiap hari kita sedang menghadapi masalah, pergumulan teman-teman. Berharap datang sama Tuhan. Itu kuncinya. Yang terakhir apalagi yang harus kita menangkan dalam peperangan setiap hari teman-teman. Nah ini, menang atas pikiran negatif dan jahat. Nah ini juga bahaya teman-teman ya. Setiap hari kita menghadapi pikiran-pikiran yang negatif, yang jahat. Contohnya apa ini? Beberapa contoh ya. Pikiran takut, pikiran khawatir. Besok lusa mungkin anak saya gimana sekolahnya. Besok lusa Tuhan apakah saya bisa lanjut ke kuliah atau enggak. Itu kan pergumulan setiap hari betul ya. Sementara yang lain mungkin oh Tuhan kok kayak gampang gitu. Kuliah di A, kuliah di B. Kok saya kayak sulit. Itu kan sebuah ketakutan, sebuah kekhawatiran. Pikiran-pikiran itu teman-teman yang menjadi peperangan kita setiap hari. Pikiran apa lagi? Menyalahkan diri sendiri. Wah gue mah gak berguna. Gue mah gak bisa lah seperti teman saya. Dan lain sebagainya. Ini peperangan teman-teman ya. Pikiran-pikiran ini yang kemudian akan merusak. Pikiran iri hati. Nah sama pikiran iri hati. Apalagi sekarang media sosial menampilkan hal yang baik betul ya. Media sosial setiap hari menampilkan hal-hal yang indah, seakan-akan kehidupan tuh nggak ada kegagalan, betul ya? Nggak ada hal yang jelek, semua ditampilkan dengan baik. Brand yang baik, outfit yang baik, fasilitas yang baik, itu yang ditawarkan hari-hari ini. Kemudian kita, waduh realitanya nggak begitu. Kita jauh daripada apa yang ditampilkan di media sosial. Kita merasa iri hati. Wah itu pikiran-pikiran itu teman. Pikiran apa lagi? Nah ini, pikiran cabul porno. Ya konon survei juga cowok memikirkan hal begini lebih intens setiap hari. Ini peperangan. Hans ketawa kenapa? Ya betul ya. Kita harus sadar dengan hal ini. Gak bisa dengan kekuatan kita teman-teman. Minta Tuhan bersihkan pikiran. Minta Tuhan bersihkan pikiran. Cabul, porno, apapun, banyak triggernya, lewat handphone, lewat apapun ya. Itu peperangan kita teman-teman. Berprasangka buruk, gitu ya. Ini pun sama, pikiran-pikiran negatif teman-teman ya. Kita lagi di sini, tiba-tiba ada 2 teman kita lagi ngobrol, bang, tuh lihat 2 orang ngomongin gua kayaknya gitu.
Padahal enggak ya, padahal mikirin nanti habis ibadah mau pulang kemana, mau main kemana gitu. Bisa gitu ya. Tapi karena kita punya prasangka yang buruk, wah bahaya teman-teman. Ini pikiran-pikiran ya. Pikiran apa lagi? Benci, dendam. Wah ini bahaya. Ya sama, akhirnya Daud bisa mengeksekusi pada waktu itu kan disetting pikiran betul ya. Yuk tempatin Uria di depan, peperangan. Nanti ketika lawan musuh, yang mati kan di depan betul ya. Itu kan pikiran-pikiran jahat. Wah bahaya. Tapi di Filipi 4 ayat 8 bilang begini teman-teman. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, sekalipun banyak hal yang membuat kita bisa berpikir negatif, berpikir jahat, berpikir kotor, tapi mari kita belajar dari firman Tuhan teman-teman, supaya kita belajar untuk memikirkan hal ini. Hal yang benar, hal yang mulia, hal yang manis, hal yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Semuanya pikirkanlah itu teman-teman. Again kita butuh belas kasihan Tuhan untuk ini. Karena kemudian pikiran jahat menghasilkan tindakan yang jahat. Nah ini bahaya ya. Ketika tadi Jared Wilson berpikir, wah gue depresi, gue gini gak akan sembuh. Tuhan sih nawarin penghiburan, Tuhan sih nawarin pertolongan. Tapi enggak lah gak mungkin, masa gue diterima kayak begini kan gitu ya. Akhirnya eksekusi. Pikiran jahat menghasilkan tindakan jahat. Tapi sebaliknya pikiran benar menghasilkan tindakan ya, bukan pikiran yang benar lagi. Tindakan yang benar. Pikiran jahat menghasilkan perbuatan yang jahat, pikiran benar menghasilkan tindakan yang benar. Nah, dari 5 tadi teman-teman mungkin nggak tahu teman-teman apakah sudah menang di 5 area itu. Saya pribadi masih gagal juga sama teman-teman ya. Dalam hal apa? Kemalasan. Waduh, sama juga, struggle juga. Dalam hal kemalasan. Terus kedua dalam hal yang godaan dosa. Sekali lagi, hamba Tuhan gak rentan dengan godaan dosa, betul? That's why jemaat doakan hamba Tuhan supaya tetap tough juga. Kita semua saling mendoakan supaya kita bisa bertahan, kita bisa kuat dengan godaan dosa teman-teman. Yang ketiga, perihal keuangan. Bisa saja kita hari ini lagi jatuh bangun, kita pun mungkin terjerat di dalam utang piutang, belum bisa bayar karena kebutuhan banyak. Kita ngerasa gagal di situ teman-teman. Dalam harap pergumulan sama. Orang tua sakit, anak sakit, gak sembuh-sembuh, segala macam. Satu teman kemarin baru operasi, rumah sakit sulit, hari ini rawat inap, memang betul di Bandung. Kemudian operasi, selesai operasi 2 hari cicinya meninggal. Nah ini kan sama juga, beres operasi cicinya meninggal kan. Gimana aja, masalahnya berat juga teman-teman ya. Itulah realita. Nah dalam 5 hal ini terus apalagi pergumulan, pikiran negatif, pikiran jahat. Kita pun bergulat dengan itu dan kita pun banyak gagalnya. Karena apa? Masih takut, masih khawatir, masih berpikir cabul, masih iri hati, masih benci dengan orang, bahkan benci dengan sahabat, itu pikiran negatif. Kita ngerasa gagal, tapi mari balik lagi teman-teman, kita ingat lagi identitas kita. Kita orang yang dikasihi Tuhan, kita orang yang diterima Tuhan. Dan posisi kita adalah kita bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Kita harus tahu posisi itu teman-teman. Kalau kita ngerti itu saya percaya tindakan kita, pikiran kita gak akan lagi seperti bagaimana kita sebelum percaya Tuhan, sebelum kenal dengan Tuhan. Saya tutup dengan statement ini teman-teman, satu pemusik bilang begini, boleh next, bantu. Seorang pianis, session player, namanya tuh Martin Sihaan. Ada Marga Sihaan di sini? Gak ada. Oke, dia bilang begini, life is not just about winning, but life is about finishing. Betul, tema hari ini, renungan hari ini berbicara tentang bagaimana kita menang setiap hari. Dan mungkin kita pun udah nyeting berbagai hal. Gue harus menang dalam hal ini, pergumulan. Gue harus menang dengan pikiran jahat, gue harus menang dengan keuangan. Gue harus menang dengan godaan dosa, gue harus menang dengan kemalasan. Tapi faktanya kita bisa gagal, betul ya? Faktanya kita bisa jatuh, faktanya kita bisa jatuh bangun di sana. Tapi di sini kita diingatkan teman-teman bahwa sesungguhnya
Kehidupan bukan sekedar berbicara tentang bagaimana kita menang. Tapi kehidupan adalah berbicara bagaimana kita menyelesaikan. So apapun kegagalan kita hari ini, khususnya di 5 aspek tadi teman-teman. Mari bersama-sama minta kekuatan Tuhan untuk menyelesaikan. Ya, di dalam 5 area tadi atau ada hal yang lainnya. Karena kita percaya sekali lagi kekuatan kita terbatas. Tapi kasih karunia Tuhan membuat kita dimampukan untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. So life is not just about winning, but life is about finishing. Sebagaimana Tuhan menyelesaikan perjuangan sampai dengan garis akhir. Dengan kekuatan Tuhan. Di berbagai area setiap hari pertarungan kita minta kekuatan Tuhan. Supaya kita bisa menang bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini. Untuk renungan yang boleh kami sama-sama pelajari, untuk kami sama-sama diingatkan kembali Tuhan, bagaimana setiap hari kami harus bertarung, kami harus menghadapi berbagai hal di dalam kehidupan kami, berbagai area Tuhan, tapi kami tahu Tuhan sekali lagi kami pun bisa gagal, bisa jatuh Tuhan, tapi biarlah kami memohon pertolongan-Mu, kami memohon belas kasihan Tuhan untuk memampukan kami supaya kami menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang bisa menghadapi setiap tantangan yang ada dalam kehidupan setiap hari Tuhan. Karena kami tahu sekali lagi identitas kami Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang diterima Tuhan. Bahkan kami tahu hari ini kami pun bukan lagi hamba dosa, tapi kami adalah hamba kebenaran. So biarlah dalam pikiran kami, dalam tindakan kami berbuat bukan seolah-olah kami masih dicengkram oleh dosa Tuhan. Tapi kami melangkah, kami berbuat karena kami tahu Tuhan sudah memenangkan kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, sekali lagi Tuhan kami menyerahkan setiap kami semua di tempat ini. Ketika kami melangkah setiap hari dalam pertarungan kehidupan kami, mampukan kami untuk memenang. Mampukan kami untuk mengandalkan Engkau. Karena kami tahu di tengah kesesakan Tuhan Engkaulah pengharapan. Engkaulah sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur dan kami diberkati oleh renungan firman Tuhan sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.